baru. Nih, masih ingat kan kemarin matriks sudah saya jelaskan. Jadi kita bikin strategi baru. Terus habis itu ada yang namanya idea generation. Jadi melakukan sosialisasi formal ide-ide baru. Jadi misalnya kan biasanya kalau kita mau mengembangkan jasa baru kan pasti mengadakan meeting dari bagian apa-apa kan. Satu perusahaan kan banyak departemennya, misalnya departemen marketing atau departemen human resource itu bagian sumber daya manusianya, atau departemen keuangan atau itu mereka biasanya melakukan meeting terus kayak diomongkan, saya punya ide seperti ini ide dari departemen saya seperti ini gini. Nah itu dibicarakan. Terus habis itu ada konsep development dan evaluation, itu mengembangkan lebih lanjut ide. Jadi ide-ide yang sudah ada itu dikembangkan, dievaluasi oleh karyawan yang ada dulu sama pelanggan, beberapa pelanggan, tapi nggak semua konsumen. Jadi yang kita sudah kenal itu biasanya bisa kita mintain bantuan untuk mengevaluasi kira-kira ini cocok nggak kalau misalnya diberikan ke konsumen seperti itu, mereka mau nggak kira-kira seperti itu. Nah terus setelah itu ada business analysis, mengestimasikan profit yang mungkin mampu dihasilkan. Nah ini kita mulai menganalisa kira-kira biaya yang kita keluarkan berapa dan nanti yang kita akan dapat berapa, itu juga perlu dipikirkan. Jadi jangan sampai kita bisnis jasa kita kembangkan tapi nantinya kita malah rugi kan, sayang sekali kan. Misalnya kita sudah mengembangkan jasa, kita sudah punya jasa yang sangat bagus, bisnisnya udah lancar bagus, tapi ketika kita mengembangkan jasa yang baru, misalnya kita nggak pakai perhitungan yang matang, malah kita rugi, perusahaan jadi nah itu kan nggak bagus kan kalau seperti itu. Makanya harus dianalisis sematang mungkin, jangan sampai rugi. Oke. Terus habis gitu sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak kalau untuk front end planning? Jadi itu tahapan tadi ketika merencanakan bisnis usaha baru. Tahap pertama yaitu front end planning tadi, tahap perencanaan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo. Ada yang mau bertanya? Halo. Halo. Nggak ada. Lagi mikir mau ditanya. Oke. Jadi sambil saya lanjut dulu ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja tanya. Nah setelah kita sudah selesai tadi tahapan-tahapan di planning, tahapan perencanaan, kita masuk ke tahapan implementation, yaitu implementasi dari rencana kita. Itu ada yang namanya pertama service development and testing. Jadi pengembangan dan pengujian untuk melibatkan pembuatan prototype produk dan pengujian untuk mendapatkan penerimaan pelanggan. Nah jadi ketika kita sudah punya ide baru yang sudah matang tadi ya, di planningnya, di rencananya, terus kita tes, kita coba, misalnya uji coba, misalnya bisa kita bentuk dalam kayak tester, kayak untuk pelanggan, kira-kira kalau gini banyak yang suka enggak itu. Terus sama yang kedua juga market testing, uji pasar dalam jumlah ini juga sama. Jadi dua tahap implementasi. Yang pertama itu yaitu mengetes apakah jasa baru kita ini bisa diterima oleh konsumen atau enggak tuh.
Terus habis itu ada yang namanya setelah dites ya, tesnya itu kan nggak secara nggak ke konsumen secara keseluruhan, hanya beberapa aja. Nah setelah itu kalau misalnya kita ngerasa produk yang kita punya ini bisa diterima oleh masyarakat, halaman 510 sebentar. Tuh halaman 510 ya. Visibilitas, visible itu apa yo? Ada yang tahu? Itu dari visibility, dari bahasa Inggris. Ada yang tahu nggak? Visible, kira-kira apa? Visible. Ada yang pernah tahu? Halo? Halo, dengar suara saya? Halo? Itu jadi kemungkinan operasional. Jadi visibilitas operasional itu kemungkinan operasional. Nah, ketika kita melakukan bisnis analis itu tadi, itu kan kita menganalisis semuanya kan. Jadi kayak biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, prosesnya seperti apa itu kan termasuk dalam operasional yang akan kita lakukan nanti. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Jadi kayak analisa permintaan, kira-kira konsumen tuh banyak yang mau nggak, terus proyeksi penerimaan, maksudnya penerimaan yang kita dapat kira-kira berapa, terus analisis biaya yang kita keluarkan, terus kemungkinan operasional apa aja yang harus kita laksanakan ketika kita memberikan jasa kepada konsumen. Itu Mas, ada yang mau ditanyakan lagi? Paham nggak? Yang mau ditanyakan? Kecil. Saya lanjutkan ya. Nah, tadi jadi setelah kita di testing ya, di tahap implementation, terus kita melakukan commercialization. Jadi itu pengenalan jasa kita kepada pasar. Jadi baru kita lakukan promosi, atau bisa kita kita kasih diskon di awal-awal. Misalnya kalau beli barang ini dapat diskon sekian, atau misalnya bisa digabungkan sama produk yang sudah kita punya sebelumnya. Itu kan macam-macam, tergantung caranya Mbak sama Mas mau mempromosikan seperti apa. Habis itu post introduction evaluation. Informasi yang diperoleh selama komersialisasi jasa dapat dikaji dan perubahan dibuat pada proses delivery, staffing, atau variable marketing mix. Nah, itu setelah kita memperkenalkan ke pasaran, kita bisa tahu respon masyarakat secara keseluruhan seperti apa. Karena tadi waktu tahap testing kan hanya ke beberapa pelanggan aja. Kalau sekarang kan sudah benar-benar masuki pangsa pasar. Oh iya nggak apa-apa Mbak. Nah, itu kita evaluasi lagi. Kira-kira misalnya penjualan dalam bulan pertama seperti apa, bagus atau enggak, ada yang masih kurang apa enggak. Nah, itu terus kita perbaikin. Oke, jadi karena itu masih istilahnya kan masih produk baru, itu masih harus kita evaluasi terus sampai pada akhirnya nanti benar-benar bisa diterima masyarakat dan kita bisa untung dari produk baru itu. Oke, jadi itu tahapannya. Kalau implementation ada 4 tahap juga ya. Kalau yang tadi ada 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya?